Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk pelajaran matematika. Seperti biasa, nanti kita akan melakukan pembelajaran untuk melanjutkan materi yang kemarin sudah Bapak kasih tahu, ya kan? Tetapi sebelum kita mulai, tadi untuk jam pelajaran yang pertama sudah berdoa ya. Nah, jadi kita mulai dulu kegiatan pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama agar nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami secara utuh. Ya, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Adem terlebih dahulu. Sebentar ya. Ya. Ini untuk absen yang 21 ke bawah ya. Ya. Muhammad Hasan Nasrullah hadir. Angkat tangan ya. Rizalul Firdaus, Afdan, Maulid Yana, Narif Jidan, Nairun Najah, Ujala Fahimina, Wildan Akbar, Yusuf Muhammad. Alhamdulillah, masuk semua. Ada yang sedikit bukan di sini? Ada semua ya. Alhamdulillah kita sudah sehat semua. Kemarin yang Bapak minta untuk dipelajari terlebih dahulu materi yang nanti kita pelajari sudah. Alat-alat yang saya minta kemarin sudah dipersiapkan. Jangka khusus. Mana juga ditunjukkan jangka khususnya. Nah, sip. Terima kasih yang sudah membawa. Sebelumnya di sini Bapak minta tolong bantuan kalau ini dibagi terlebih dahulu. Ini nanti yang akan kita bahas. Mas, jadi kalau ini dibagi satu-satu ya. Oh, satu. Nanti itu ditulisin nama, kelas, nomor absen ya, nanti untuk kita diskusi kita. Sambil itu dibagi. Materi apa nanti yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Rotasi ya, sekali tentang rotasi. Kemarin kalian sudah minta untuk membawa peralatan nanti itu yang akan kita pakai. Sebelum Bapak mulai ke materi, sudah dapat semua ya? Ada beberapa, ada yang belum? Sudah ya. Perhatikan teman, ini. Perhatikan ke tampilan proyektor ke depan. Diperhatikan di sini. Materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang rotasi ya. Apa itu rotasi? Apa yang kalian tahu tentang rotasi? Apa saja? Putaran. Ada yang lain? Semuanya setuju ya? Berarti semua setuju. Rotasi itu adalah putaran. Apakah hanya putaran saja? Apakah setiap yang berputar itu bisa disebut rotasi? Nah, nanti akan kita bahas itu. Kita akan cari apa itu rotasi, kemudian bagaimana nanti bayangkan suatu benda setelah dirotasikan. Bentar. Perhatikan ke depan sini. Nah, ini adalah contoh
berhubungan dengan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa itu? Biang lala, tepat sekali. Biang lala itu gambarnya seperti itu ya. Seperti yang ada sangkar burungnya itu. Nah, ada yang pernah bermain biang lala? Nah, semuanya sudah pernah. Nah, di sini di biang lala ini kan berputar ya. Nah, maka ini bisa disebut rotasi tadi. Itu yang dibilang oleh Mas Yuda. Kemudian ini contoh lain dalam rotasi dan udara ini. Gambar apa yang pertama ini? Sepeda. Terus tepat sekali Mas Irfan. Kemudian yang kedua? Kincir angin. Ya, betul. Mas Mulyana, benar. Kalau yang ketiga ini apa? Tata surya. Tepat sekali jawaban Mas Fahri. Nah, ini gambar planet di tata surya kita. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan rotasi dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan rotasi. Nah, sebelum kita mulai ke materi intinya, ada beberapa materi yang harus saya cek dulu kalian masih ingat atau tidak, karena ini berhubungan dengan yang akan kita lakukan. Ya. Yaitu yang pertama nanti adalah tentang sudut pada bidang dan kartesius. Karena sudut di bidang dan kartesius itu ada berbeda dengan sudut pada bidang biasa. Kalau sudut di bidang kartesius gimana cara menemukannya? Coba Mas Yuda, ini bui apa di situ? Ya, tepat sekali. Ya. Berarti Mas Yuda masih mengingat materi di kelas 8 tentang koordinat kartesius, yaitu pada koordinat kartesius sudut itu arahnya yang ditentukan menggunakan kaki jam, bukan kanan kiri atas bawah. Itu dengan notasi kemarin ya. Tapi kalau di rotasi pakainya adalah arah jarum jam searah atau berlawanan arah putarannya ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengukur sudutnya? Kita tahu sudut itu 90 derajat, begitu 60 derajat. Coba siapa yang berani? Yang benar, tepat. Coba ya. Dari sumbu X positif, katanya dari siapa namanya? Setiawan. Siapa? Oh, Mas Irfan. Mas Irfan. Kata Mas Irfan menghitungnya dari sudut X positif, betul ya? Nah, tepat sekali. Jadi nanti ukurannya dari sudut X positif searah atau berlawanan arah, sesuaikan dengan arahnya tadi. Oke. Berarti masih mengingat semuanya. Kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan lagi ke depan. Nah, di sini bisa membaca ini semua ya. Wa atau jibara taksabah jadi dan wahia kamu marsahar. Di sini ada kalimat ini. Wahia kamu marsahar. Apa itu artinya? Padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Makanya seperti ini di dalam Al-Quran surat An-Naml ya, ayat 88 terjemahnya kira-kira seperti ini. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan Allah tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa maksud dari ayat ini? Sekilas ini menyinggung tentang rotasi. Tadi yaitu yang gunung yang kalian lihat itu kelihatannya tidak bergerak ya. Aslinya di sini adalah bergerak. Di IPA, ya, terutama di fisika harus dijelaskan bahwa bumi itu bergerak rotasi ya, sama sekali. Jadi kalau bumi bergerak otomatis benda-benda yang di dalamnya juga bergerak. Ketika kalian bergerak maka bagi kalian dan kalian juga ikut bergerak. Maka kalau bumi berotasi maka gunung-gunung apapun itu yang ada di bumi juga ikut berputar. Berarti sekilas tidak bergerak. Ini jadi di Al-Quran sudah dijelaskan tentang rotasi juga. Jadi kita harus mempelajarinya, mewajibkan seorang muslim ya mempelajari Al-Quran. Nah, di sini nanti untuk tujuan pembelajaran kita, apa tujuan pembelajaran kita pada mempelajari rotasi ini? Nanti yang pertama menjelaskan konsep rotasi, kemudian melakukan bayangan hasil rotasi pada bidang
Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat rotasi. Jadi nanti itu yang akan kita pelajari, tujuannya seperti itu. Kemudian nanti alur kegiatan kita pada pagi hari ini seperti kemarin. Seperti biasanya waktu kemarin kita nanti yang pertama diskusi, memberikan pendahuluan. Nanti sudah saya sampaikan, sudah kalian jawab. Kemudian yang ketiga nanti kalian berdiskusi seperti biasa, kelompok. Kemudian nanti kalian mempresentasikan hasilnya, salah satu. Kemudian nanti saya tampilkan ke depan hasil kerjaan kalian, saya akan presentasi. Nah, pada saat diskusi nanti kalian seperti biasa, keaktifan kalian akan saya nilai, saya pantau nanti biasanya dan saya buat penilaiannya. Yang aktif bertanya, yang aktif melakukan kegiatan itu siapa saja. Kemudian setelah itu nanti kita menyimpulkan dan nanti ada evaluasi di akhir kegiatan. Jelas ya? Nah, kita mulai untuk kegiatan yang pertama. Sebelum itu kalian nanti harus bisa menggambar dulu sudut dalam proyek kartesius. Dulu ini pada kelas 8 kita hanya mengingatkan saja. Nah, lihat pada video berikut ini. Ini adalah contoh cara menggambar. Perhatikan saya baik. Suaranya kurang keras? Keraskan. Jadi nanti langkah pertama, kalau tidak keras sambil tentukan dulu titiknya, ya, titik yang mau dirotasi. Titik A misalkan, kemudian titik pusat rotasinya, misalkan di pusat koordinat, sehingga sebenarnya di pusat koordinat 0,0. Kemudian langkah kedua, hubungkan titik A dan titik pusat koordinat tadi, pusat rotasi dengan garis bantu, ya. Kemudian langkah ketiga, gunakan jangkanya. Kalian punya jangka ya tadi, yang dipakai. Cara penggunaan jangka, perhatikan video itu. Yang dipegang adalah ujungnya nanti, ya. Jarum tancapkan di pusat rotasi. Kemudian yang pensil berada pada titiknya. Yang dipegang adalah ujungnya nanti putar, dia nanti tidak bergeser pusatnya. Nah, seperti itu digeser, sudutnya diperkirakan. Kalau tadi diminta 90 derajat searah jam berarti ke sana bentuknya. Kira-kira apakah sudah 90 atau belum? Usahakan melebihi 90, jangan kurang. Verifikan diri dari sudut yang diminta. Kemudian ukur dengan unsur sudut 90 derajatnya dengan cara tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Irfan. Pakai di titik pusatnya adalah di tengah-tengah dari busur ini. Dan yang lihat pas di angka 90 kasih tanda. Setelah itu hubungkan tanda dari titik tadi 90 derajatnya ke pusat rotasi di titik O. Tarik garis baru, putus-putus saja. Nah, langkah terakhir setelah kita dua-dua garis bantu, garis busur tadi, jangka sama garis bantu. Perpotongan kedua jangka dengan garis bantu tadi itulah posisi titik A yang sebenarnya. Bayangannya, hasil rotasinya dari nah, dari perpotongannya itu adalah titik bayangannya. Jika awalnya tadi 2,5, maka bayangannya di sini menjadi 5, negatif 2 sesuai dengan koordinat. Jelas ya? Nanti selama kalian berdiskusi, ini nanti juga akan saya ceritakan jika nanti ada yang masih lupa. Kemudian yang berikutnya, lihat di LKPG kalian yang sudah
kelompok. Ya, kelompoknya kemarin sudah dapat bagi. Nih, silakan berkelompok seperti biasa. Nanti kelompok 1 sini seperti kemarin 1, 2, 3, 4. Ya, silakan kita efektifkan waktunya. Ya, pas. Ya. Sesuai kelompoknya ya. Nama kelompoknya sudah ya. Yang tidak terpakai geser dulu sedikit. Biar kita semuanya ya, jangan hanya menunggu temannya. Seperti biasa.
Oh ya, waktu diskusinya 15 menit. Ya, 15 menit.
Ini tadi cara memegang jangka, jangan pegang bagian yang ada tensinya. Nanti geser kapal begitu, ujungnya saja. Itu seperti ini. Jangan gini, pegang terus langsung lagi ini geser. Nanti harusnya lingkaran rumah jadi lingkarannya bisa menggeser mungkin. Pusatnya A 2,5 X-nya 2, ini Bapak tunjukkan ini pusatnya O, cara menggambarnya. Berikutnya 2 titik A dengan titik pusatnya dengan garis banding. Kemudian putar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kita menggunakan jangka. Nanti pusatnya letakkan jarum pada pusat rotasi dan nanti pensil atau pulpennya pada titik A. Tancapkan jarumnya di pusat rotasi, kemudian pensilnya posisikan di titik A. Buat ke arah jarum jam, berarti arahnya ke bawah. Kita pegang ujung dari jangkanya. Kita putar, kira-kira sudah sampai 90 derajat. Setelah kita putar langkah berikutnya, kita titik titiknya 90 derajat dari garis OA dengan menggunakan busur, yaitu nanti titik tengah dari garis busur ini nanti tempelkan pada titik pusat rotasi, yaitu titik O, dan nanti garis OA bergaris berhimpit dengan garis 0 derajat. Kemudian OA tempel dengan sudut 0 derajat. Kita cari sudut 90 derajat. Kita kasih titik.
Hubungkan titik tadi dengan titik pusat rotasi titik O. 5 menit lagi ya. Dimanfaatkan waktunya 5 menit lagi. Perpotongan antara busur tadi yang kita buat dengan garis baru itu adalah 90 derajat posisi jalankan titik A. Cabut dik. Di sini adalah titik A persen. Jadi yang awalnya di sini 2,5, jadi di sini 0,02. Posisi titik A aksen ada di sini. Cara merotasi titik A 2,5 sebesar negatif 90 derajat atau searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Langkah pertama, tentukan dulu titik A dan pusatnya. A 2,5 dengan X-nya 2, Y-nya 5. Jadi di sini A 2,5, kemudian pusatnya O 0,0. Berikutnya yang kedua, hubungkan titik A dengan titik pusatnya dengan garis bantu. Tarik garis bantu. Kemudian putar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kita menggunakan jangka. Nanti pusatnya letakkan jarum pada pusat rotasi dan nanti pensil atau bolpennya pada titik A. Tancapkan jarumnya di pusat rotasi, kemudian Sudah selesai? belum. Ya masih ada waktu. Start. Arahnya ke bawah. Kita pegang ujung dari jangkanya. Kita putar. Kira-kira sudah sampai 90 derajat. Setelah kita putar, langkah berikutnya kita hitung sudutnya 90 derajat dari garis OA dengan menggunakan busur. Itu nanti titik tengah dari garis busur ini nanti tempelkan pada titik pusat rotasi yaitu titik O, dan nanti garis OA harus berimpit dengan garis 0 derajat. Nah, berimpit dengan O, kemudian OA tempel dengan sudut 0 derajat. Nah, kita cari sudut 90 derajat. Sini 90 derajat, kita kasih titik. Hubungkan titik tadi dengan titik pusat rotasi yaitu titik O. Kita buat garis bantu dari 90 derajat ke titik O tadi. Perpotongan antara busur tadi yang kita buat ya, dengan garis bantu itu adalah 90. Jika ada yang kesulitan boleh bertanya, silahkan. Di sini adalah titik A aksen. Jadi yang awalnya A di sini 2,5 menjadi di sini 5,2. Posisi titik A aksen ada di sini. Cara merotasi titik A 2,5 sebesar negatif 90 derajat atau searah jarum jam dengan pusat O 0,5. Langkah pertama, tentukan dulu titik A dan pusatnya. A 2,5 dengan sudut 2, Y-nya 5. Jadi di sini A Antara sumbu X dengan sumbu Y itu juga mana? Nah, 0,0. lihat angka di X dulu, baru angka yang di Y. Berikutnya yang kedua, hubungkan titik
A dengan titik pusatnya dengan garis bantu. Tarik garis bantu. Kemudian putar sebesar 9 Masih kurang berapa? searah jarum jam. Kurang banyak. Kelihatannya tadi selesai, ada yang sampai tinggal setengah saja. Jarum pada pusat rotasi. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Kalau di kelompoknya kesulitan, Anggarkan jarumnya di pusat rotasi, kemudian pensilnya posisikan di titik A. Buat searah jarum jam, jadi arahnya ke bawah. Kita pegang ujung dari jangkanya. Kita putar, kira-kira sudah sampai 90 derajat. Setelah kita putar, langkah berikutnya ya persiapan untuk yang nanti presentasi ditetapkan dulu siapa nanti. Ya dalam satu kelompok satu anak saja atau gantian boleh. garis busur ini nanti tempelkan pada titik pusat rotasi yaitu titik O, dan nanti garis OA harus beriringan dengan garis 0 derajat. Tempelkan beriringan dengan O, kemudian OA mangkal dengan sudut 0 derajat. Kita cari sudut 90 derajat. 90 derajat kita kasih titik. Hubungkan titik tadi dengan titik pusat rotasi titik O. Kita dobrak bantu dari 90 derajat ke titik O tadi. Perpotongan antara busur tadi yang kita buat garis dengan garis bantu itu adalah 90 derajat posisi bayangan titik A. Ya silahkan. 1 menit. Yang awalnya di sini 2,5 menjadi di sini 5,2. Ya sudah. Ya selesai. Kelompok 4 selesai. Kelompok 1 hampir tinggal sedikit. Oke selesai ya. Sudah selesai semua. Tentukan dulu titik A dan pusatnya. A 2. Persiapan ya. Kita presentasi sekarang. Nanti untuk yang presentasi pertama, untuk yang permasalahan 1 mulai dari kelompok 1 dulu. Yang permasalahan 1 saya foto dulu biar bisa saya tampilkan ke depan. Berikutnya yang kedua, hubungkan titik A dengan titik pusatnya. Mana hasilnya? Yang ini saja kan, yang atas ya. Yang ini. Kemudian Halaman pertama dulu. sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kita menggunakan jangka. Nanti Sebentar, saya pindahkan ke laptop sebentar. Rotasi dan nanti pensil atau bolpen. Yang persiapan untuk yang mau apa presentasi tadi siapa? Rotasi, kemudian pensilnya posisikan buat searah jarum jam. Jadi arahnya ke bawah. Sebentar, saya tampilkan dulu hasil pekerjaan teman kalian. Kita putar, kira-kira sudah sampai 90 derajat. Setelah kita putar, langkah berikutnya kita hitung sudutnya 90 derajat dari garis OA dengan menggunakan busur, yaitu nanti titik tengah dari garis busur ini nanti tempelkan pada titik pusat rotasi yaitu titik O, dan nanti garis OA berbaris berimpit dengan garis 0 derajat. Tempelkan ini dengan O, kemudian OA tempel dengan sudut 0 derajat. Nah, kita cari sudut 90 derajat. Sini 90 derajat, kita kasih titik.
hubungkan titik tadi dengan Tadi siapa yang mau ngasih nomor 1? Oke, penasaran satu kali. Nanti saya juga menanyakan di sini. Ya, baca dulu. Perlawanan arah terbuka khususnya maka berdasarkan kata apabila adalah susah sebesar yang diketahui oleh makna dari posisi awal P adalah sebesar 270 derajat dengan arah putaran searah seterusnya. Oke, gimana untuk teman-teman? Dan ini pinjam tiga teman-temannya. Ini tadi berdasarkan tabel, nah itu dari kelompok 1 yaitu 270 derajat dengan putaran searah jarum jam, itu nanti akan kembali ke posisi awal, ya. Betul atau salah? Nah, kelompok lain gimana? Setuju? Silakan ditanggapi. 270 derajat searah jarum jam. Masalahnya tadi di sini dari posisi G 270 derajat searah jarum jam akan kembali ke posisi E. Betul ya? Iya. Ada yang punya pendapat lain? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 gimana pendapatnya? Ada yang kurang tepat atau bagaimana? Berapa derajat tadi? 90 derajat searah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Ya, tepat sekali. Dari J berlawanan arah 90 derajat ini lagi. Betul ya? Berarti ada dua jawaban yang berbeda tetapi menghasilkan posisi yang sama. Berikutnya sekarang untuk permasalahan yang kedua, ya, yang di tabel, lihat di tabel itu permasalahan yang kedua yang ada gambar-gambar. Saya minta nanti untuk kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau? Mas Polisi ya? Oke, silakan. Nah, di tengah seperti saja, biar suaranya kedengaran dengan teman-temannya. Titik awal B dengan 1,3 itu rasanya sudah berjalan searah jarum jam menjadi 3,51. Relasi 90 derajat berlawanan jam menjadi min 3,1. Dirotaskan 90 derajat searah jarum jam menjadi min 1,3. Dirotaskan 90 derajat berlawanan jam menjadi min 1,3. Di awal A 5,2 dirotaskan 90 derajat searah jarum jam menjadi 2,5. Dirotaskan 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi min 2,5. Dirotaskan 90 derajat searah jarum jam menjadi min 5,2. Dirotaskan 90 derajat berlawanan arah jam menjadi min 5,3. Yang bawah juga dibaca, yang P X Y. Di awal P X, Y dirotaskan searah Ditulis saja yang ini. Ya, teman-teman kalian sudah bisa yang bawah saja. Kesimpulan yang didapat dari paling bawah itu. Yang lainnya perhatikan ini yang ditulis
berdasarkan dari yang ditulis tadi awalnya 1,3, kemudian yang A 5,2, itu didapatkan kesimpulan seperti ini. Jika diputar 90 derajat searah garuda, maka titiknya menjadi D, X. Kemudian 90 derajat berlawanan arah garuda menjadi PJ, X, dan seterusnya sampai yang 180 derajat berlawanan dengan arah garuda menjadi PX, PJ. Coba bandingkan dengan jawaban kalian. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sama. Kelompok 2? Kesimpulan yang didapat, walaupun tadi kan ngambil titiknya berbeda ya. Tadi ngambil titik yang kedua berapa? 4,0. Tapi hasil kesimpulannya sama. Kelompok 2 juga sama. Kelompok 4 sama. Alhamdulillah sama semua. Berarti yang ditulis Mas Maulidana tepat ya. Nah, kemudian, karena ini sudah sampai ke permasalahan kedua juga sudah kita bahas. Nah, sekarang hanya kelompok 4 yang menyimpulkan. Kesimpulannya bagaimana dari pembelajaran kita ini? Apa yang dapat kita peroleh pada kegiatan hari ini? Kesimpulannya bagaimana itu? Mas Najib, ya. Silakan, saja yuk kesimpulannya, bacakan. Kemarin kan Mas Bida sudah, Mas Bida sudah, kalian Mas Aceh, berdiri. Berdiri ya, dibacakan kesimpulannya bagaimana? Ya, agak keras sedikit. Terima kasih. Jadi menurut kelompok 4 tadi seperti itu, bagaimana dengan hasil kesimpulan yang kalian dapatkan? Apakah sama atau berbeda dari kelompok 3 dulu? Mas Fikri tadi yang dikatakan suaranya kan tadi terdengar, sama atau beda? Kalau beda sebutkan. Sama. Oke. Dari kelompok 3 kesimpulannya sama dengan kelompok 4. Berarti kesimpulan yang didapatkan tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu hampir sama dengan yang ini tadi. Ya, jika 90 derajat arah putarannya searah garuda, maka menghasilkan rumus ini. Kalian nanti bisa menghafalkan ini kalau mau mencari agak cepat tanpa harus menggunakan jangka atau unsur dalam mencari bayangannya. Ya. Kalau yang berlawanan, ini kalau yang 180 derajat
yang menghasilkan posisi yang sama. Paham ya? Itu adalah kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini. Nah, untuk menilai kalian, memahami kalian ini sudah sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang rotasi. Tadi di kalau belakang pertama bersama kalian dalam hal evaluasi, ya, dalam hal evaluasinya. Silakan dikerjakan. Kasih nama kelas nomor absen, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, ini nanti boleh kerjanya ini dibuat tugas saja, ya. Untuk yang ini nanti dibuat tugas individu, ya, kelompok. Ya. Ada seperti kemarin, kemarin Mas Budia jangan lupa, jangan seperti kemarin saya cari pernyataan di gambar lain. Nah, untuk menutup kegiatan pagi hari ini kita akan kasihkan dulu apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Ilmu apa yang baru yang kalian dapatkan kira-kira? Mas Budia, rotasi, cara menggambar rotasi kata Mas Budia. Mungkin Mas Budia tadi belum lupa cara menggambar pakai jangkar dan busur, ya. Jadi bisa sekarang menggunakan rotasi dengan jangkar dan busur. Apalagi? Coba Mas Septi. Nah, mencari rumus bayangan dari rotasi secara langsung, ya. Betul sekali. Kira-kira materi yang kita pelajari ini sulit atau tidak? Alhamdulillah, karena ada contohannya tadi, ya, gambarnya, fungsinya, ada bukti-bukti, ada alatnya lengkap, jadi agak mudah. Nah, itu tadi yang bisa kita dapatkan. Semoga apa yang kita pelajari dari hari ini bisa bermanfaat kita ke depannya. Nah, terima kasih karena sudah membantu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang meja dan kursi dikembalikan seperti semula. Ya, nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa kembali mengalami meja. Silakan kembalikan lagi. Mas,